Mau punya bioskop mini di rumah? Atau jendela virtual seperti ini? Kalian bisa lakukan semua itu dengan proyektor ini. Let them come. And if you don't know, Jadi ini adalah Smart Mini Projector dari Vimgo dengan tipe P10. Dan proyektor ini sangat laris di negaranya. Pada dus kemasannya terdapat keterangan bahwa proyektor ini menggunakan electric focus. Proyektor ini juga sudah dustproof, memiliki keystone correction dan media system. Di dalam dus ini kita akan mendapatkan satu buah adaptor 19 volt 4,74 ampere atau 90 watt. Untuk adaptor ini terasa cukup berat dan solid. Selanjutnya terdapat remote. Remote ini memiliki 15 tombol dan remote ini bisa menggunakan sensor infrared atau Bluetooth. Selain itu, remote ini membutuhkan dua buah baterai AAA. Selanjutnya terdapat juga kabel power untuk adaptornya. Terdapat buku manualnya, dan tentunya terdapat si proyektornya. Untuk bentuk atau desain proyektornya seperti ini. Pada bagian atas dari proyektor ini hanya terdapat satu buah tombol, yaitu tombol power saja. Karena proyektor ini sudah menggunakan sistem elektrik atau motorized, jadi tidak terdapat lagi tombol atau slider untuk mengatur fokus dan keystone pada proyektor ini. Pada bagian depannya terdapat lensa proyektornya. Terdapat sensor receiver infrared, dan di bawah lensanya terdapat lubang pembuangan hawa panas proyektor ini. Untuk kedua sisi panel proyektor ini dilapisi oleh kain berwarna biru muda dan terdapat logo Vimgo yang cukup besar. Pada bagian belakangnya di sini terdapat soket power, terdapat soket USB, HDMI, lampu indikator, sensor receiver infrared. Ya, proyektor ini memiliki dua sensor receiver infrared yang terdapat pada bagian depan dan belakang, dan terdapat juga soket 3,5 mm untuk audio. Selain itu, proyektor ini memiliki dua buah speaker. Di bawah speakernya terdapat lubang untuk udara masuk. Dan pada bagian bawah proyektor ini sudah dilengkapi dengan mur untuk memasang pada bracket atau tripod, dan dilengkapi juga dengan 4 buah kaki karet. Untuk berat proyektor ini hampir 1,8 kg. Lampu indikator akan berwarna oranye jika dalam keadaan standby,
dan berwarna hijau jika dalam keadaan proyektor menyala. Dan untuk suara kipasnya seperti ini. Suara kipas ini sama sekali tidak berisik dan tidak mengganggu, apalagi jika kita sedang menonton film, karena suara kipasnya akan tertutup dengan suara filmnya. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Dengan 300 ANSI lumen, sudah dustproof, ideal yang diproyeksikan 40-120 inch, color gamutnya 84%, menggunakan sistem Android TV 9. Untuk RAM-nya 1 GB dengan penyimpanan internal 8 GB. Untuk konektivitasnya Bluetooth dan Wi-Fi, dan proyektor ini menggunakan teknologi LED. Wireless streaming sudah support iOS, Android, Windows 10, laptop, dan tablet. Untuk melakukan tesnya, di sini saya proyeksikan sebesar 70 inch dan tampilan awal di sini menampilkan logonya. Untuk tampilan UI-nya seperti ini. Di sini ada beberapa aplikasi bawaannya dan juga terdapat menu USB, AV, dan HDMI untuk memutar media eksternal. Selanjutnya ada My Apps. Di dalam My Apps ini terdapat aplikasi yang sudah kita install. Terdapat juga App Store untuk mendownload aplikasi yang kita inginkan. Terdapat juga pengaturan. Di dalam pengaturan ini yang pertama terdapat pengaturan proyeksi. Di dalam sini ada 4 mode proyeksi yang dapat kita ubah mode proyeksinya. Pertama terdapat front table jika posisi proyektornya di depan layar. Kedua real table untuk posisi proyektor berada di belakang layar. Ketiga front ceiling untuk posisi proyektor digantung di depan layar. Dan keempat rear ceiling untuk posisi proyektor digantung di belakang layar. Selanjutnya terdapat zoom in dan zoom out yang bisa kita atur. Terdapat koreksi vertikal, koreksi horizontal, dan koreksi sudut yang fungsinya untuk mengatur hasil proyeksi jika proyektor tidak sejajar dengan layar. Dan semua pengaturan layar ini sudah elektrik, tapi belum otomatis. Jadi kita harus lakukan secara manual dengan remote. Dan kita juga bisa mereset pengaturannya. Selanjutnya terdapat pengaturan jaringan. Di sini kita bisa hubungkan proyektor ini dengan Wi-Fi. Selain itu, terdapat pengaturan Bluetooth, terdapat manajemen aplikasi, terdapat pengaturan bahasa dan input keyboard. Di sini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Terdapat juga pengaturan tanggal dan waktu. Selanjutnya, terdapat pengaturan lainnya. Dan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini juga terdapat tampilan suhu sistemnya. Dan ada 2 pilihan untuk mengupdate perangkat ini, yaitu dengan cara online atau offline via USB. Selain itu, kita juga bisa ubah home wallpaper-nya. Mobil taksi online nggak bawa mobil sendiri? Lagi enggak Bu, mau nginep di rumah bapak sama ibu ya? Tapi kok bawa koper segala? Dan hasil proyeksinya juga cukup terang meskipun di bawah lampu menyala. Loh kok bisa? Karena di sini saya menggunakan layar khusus. Saya akan jelaskan nanti mengenai layar ini. They can't believe what they see. Look at this over
over the finish line and the Sharks see straight through the Red Bull side. Warna yang dihasilkan juga sangat bagus dan cukup vibrant seperti yang kalian lihat. Dan untuk hasil suara dari speaker proyektor ini, hasilnya seperti ini. This just ain't enough. What you gonna say? Will you be my riding guy? Hasil suara speakernya mirip seperti speaker TV pada umumnya. Tapi jika menurut kalian suara bassnya kurang nendang, kalian bisa hubungkan proyektor ini pada speaker eksternal, soundbar atau headphone. Untuk menghubungkannya, menggunakan jack 3,5 mm atau via Bluetooth. Tapi untuk sekelas proyektor ini menurut saya sudah cukup bagus kok speakernya. Apalagi kalau kita bawa proyektor ini untuk traveling, jadi nggak repot-repot lagi bawa speaker tambahan. Dan untuk kualitas video yang dapat diputar di YouTube maksimal di 1080 pixel. Untuk video dengan resolusi 4K dengan format biasa atau Ultra HD hanya dapat diputar di resolusi 720 pixel. Dan sayangnya kita tidak bisa memutar video dengan resolusi 4K SDR. Hasilnya akan blank seperti ini dan hanya suara videonya saja yang dapat diputar. Untuk memutar video via USB hanya bisa di resolusi maksimal 1080 pixel. Untuk memutar video 4K biasa maupun SDR via USB, hasilnya tidak bisa. Dan saya juga telah mencoba di aplikasi pemutar video lainnya, yang hasilnya sama saja tidak bisa. Selain itu, kita bisa melakukan case atau mirror smartphone pada proyektor seperti ini. Tapi untuk pengguna Samsung sayangnya sangat susah untuk melakukan case ini. Walaupun di sini ada dua aplikasi case untuk Android atau OS dan satu aplikasi untuk pengguna iOS. Untuk layarnya juga sangat berpengaruh dalam kualitas gambar yang diproyeksikan, apalagi jika menggunakan proyektor dengan lumen yang rendah. Di sini, saya akan membandingkan layar proyektor biasa dengan layar proyektor yang anti-light reflektif. Yang pertama, layar anti-light reflektif. Untuk warna layarnya berbeda dengan layar proyektor pada umumnya. Warna layarnya abu-abu. Walaupun dalam keadaan lampu ruangan menyala, hasil proyeksinya tetap terang dan jelas karena layar ini dapat menghalau cahaya dari lampu ruangan dan fokus hanya pada cahaya di depannya yaitu proyektor. Dan bahkan jika dalam keadaan gelap malah makin terang hasilnya.
Kekurangan layar ini adalah kita harus menontonnya dari angle tertentu. Misalnya, proyektor berada di depan layar atau tidak serong, jadi kita juga harus menontonnya di depan layar atau proyektor di atas kepala. Kalau kita nontonnya dari angle samping atau tidak searah dengan proyektornya, maka hasilnya akan gelap. Layar ini akan kehilangan kontrasnya. Selanjutnya, layar proyektor biasa. Warna layar ini adalah putih. Untuk hasilnya, jika dalam keadaan lampu ruangan menyala, akan seperti ini. Hasilnya kurang begitu jelas. Bahkan jika dalam keadaan gelap pun hasilnya masih agak gelap menurut saya. Dan kalau saya bandingkan dengan layar sebelumnya, maka hasilnya jauh lebih terang layar sebelumnya. Tapi layar proyektor biasa ini punya kelebihan, yaitu dapat ditonton dari segala angle atau arah. Hasilnya akan tetap sama walaupun kita tonton dari samping, tengah, bawah, dan atas. Tidak seperti layar proyektor anti-light reflektif yang akan gelap hasilnya jika ditonton dari sembarang arah. Jadi kesimpulannya, apakah layak membeli proyektor ini? Ya, sangat layak. Kenapa? Karena proyektor ini memiliki banyak fitur, dan semuanya sudah sistem elektrik. Dengan desain yang kekinian, dan dibanderol dengan harga Rp2.400.000. Walaupun sebenarnya saya beli proyektor ini pas lagi harga promo di Rp1.900.000. Untuk lebih detailnya mengenai proyektor ini, kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.